Redmas itu apa sih, Pak? Redmas ini nama grup, Pak. Ya. Awal mulanya kita mendirikan PT tahun 2008. Ya, tapi itu masih dalam bentuk nama PT, nama perusahaan. Terus kita berkembang, perusahaannya sampai beberapa perusahaan. Nah, akhirnya kita tahun 2018 ya, kalau nggak salah, kita berpikir ini kita harus memberikan satu nama grup ya, Pak. Nama grup kita pikirkan apa. Jadi kita untuk mensatukan visi lah. Visi, nilai-nilai, terus juga mengenai arah bisnis seperti apa. Jadi kita menamakan dalam satu nama grup, Pak. Namanya Redmas Group. Kita akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan perusahaan kita ke misalkan ke klien, ke mitra, dan sebagainya, bahwa kita adalah dalam naungan satu perusahaan, satu grup perusahaan dari Redmas Group. Sebenarnya Redmas Group itu sendiri, Pak, itu adalah nama depan partner kita. Rudi. R itu sebenarnya Rudi, M itu Mega, Pak. Oh. Tapi sebenarnya yang lain-lain itu juga ada nama-nama partner kita. Rudi and Mega. Ya, ada partner kita yang Tengahnya lain. Oke. Ya, tapi nama R E-nya teman-teman. Ada ada siapa? teman-teman juga. Nah, nama kita Redmas. Terus juga kenapa terbentuk Redmas itu? Karena pertama perusahaan kita yang bergerak di bidang distribusi semen itu PT-nya PT MAS, Pak. Oh. Jadi MAS itu diambil, ya. Jadi Redmas itu ada nama secara keseluruhan nama partner gitu kan. Tapi juga mengambil nama dari PT MAS itu sendiri. Kita mulanya adalah mendistribusikan produk-produk MEP, Pak. Produk MEP dan produk-produk sipil. MEP itu macam-macam, kita ada AC, ada filter, ada solar water heater, ada pipa. Ya kan, untuk produk sipilnya kita ada semen, ada juga saniter, ada cat gitu, Pak. Jadi mulai dari situ, Pak, kita jadi kenapa timbul nama Redmas Group itu ya supaya mempermudah dalam satu grup perusahaan. Kita ada sekarang ini ada 8 perusahaan, Pak. Ya. Nah, kita menamakan apa? Kita sebutnya susah kan kalau kita holding company-nya. Karena dulu di awal juga kita sebelum Covid, rencana saya holding itu saya mau go publican, Pak, tadi ya, Pak. Rencana seperti itu. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, ini baru pertama kali ya, kita sudah orang ke berapa ya, Don? Udah 120 ada ya? 130 ya, dari 130 podcast yang kita buat, baru pertama kali ya, suami dan istri ya. Iya. Nah, hari ini duitnya banyak nih, karena suami ke kanan, istri ke kiri ya kan. Nah, terus udah gitu ketemu, kalau mau perang beneran, suami dan istri saling mensupport supaya kliennya menjadi deal ya. Memang sejak awal kita 2008 kita selalu kerja bersama, Pak. Oh iya. Ya, jadi saling support lah saling support. Jadi kan kita ada kelemahan di mana, mungkin diisi oleh yang istri misalkan yang punya kelebihan di mana gitu, Pak. Jadi saling support satu sama lain. Ya pasti orang bertanya kan, kok suami istri bisa sih kerja sama-sama gitu kan? Pasti kan pertanyaan seperti itu kan, Pak. Namanya berpartner ya pasti tetap ada beda pendapat gitu kan, Pak. Tapi ya kita punya satu persamaan ya, punya satu visi yang sama lah, Pak. Bagaimana membesarkan Redmas Group ini gitu, Pak. Bu Mega, sebenarnya ini kan yang dari Redmas Group ini sebenarnya yang paling besar perputaran uangan dari semen ya, atau sekarang ini semen. Ternyata perputaran semen hari ini terbesar di Indonesia dia di Banten. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, Ibu timnya mesti banyak bergerak ke arah Banten itu. Memang kebetulan ada datanya tuh. Memang kebetulan kita kan di Provinsi Banten, Pak. Iya. Jadi kita sudah lama sejak awal di Provinsi Banten dan termasuk Tangerang, termasuk all Jabodetabek. Dan kita rata-rata semua distribusi ditunjuk sebagai distributor untuk wilayah Provinsi Banten dan Jabodetabek gitu, Pak. Karena itu yang terbesar kan Indonesia di Banten. Iya. Bu Mega, ini kita bicara tentang kebakaran, Ibu. Karena produk Ibu itu kelihatannya sering diremehkan. Iya. Ya kan? Tapi kalau udah rumahnya habis, baru dia kepikir kayak asuransi ya, Bu ya. Iya. Bu Mega, saya mau tanya nih mengenai servo ya kalau nggak salah ya. Servo itu banyak dipakai di mana, Bu? Di perkantoran, di
gedung, di real estate atau di mana paling besar Bu? Yang sekarang kita supply banyak buat perkantoran, sama pabrik ya. Coba bisa sedikit ceritakan tentang kelebihan dari Servo dibandingkan dengan kompetitor. Servo, kenapa saya pegang Servo? Karena satu, dia memang sudah SNI, sudah TKDN, sudah ISO 180 2022 yang mensyaratkan standar mutu. Saya berpikir gini, kalau produk kita beli asal, karena ini kan menyangkut kebakaran. Kebakaran itu adalah keselamatan keluarga kita, company kita, karyawan kita, dan itu kita tidak bisa main-main. Dan saya memegang itu dengan standar mutu, tapi memang sekarang beredar banyak merek APAR yang kita nggak tahu jelas kualitasnya. Harus kita lihat di situ fire ratingnya. Fire rating adalah bagaimana kecepatan mematikan api. Nah, kelebihan Servo adalah di fire rating. Kita bisa 4 kali, 5 kali lebih tinggi dibanding merek lain. Nah, yang itu yang harus kita edukasi ke orang. Kita sebagai owner harusnya berpikir bahwa ini harus kita bayar lebih mahal, tapi kita dapat keselamatan, safety-nya lebih pasti gitu loh. Memang APAR itu adalah pertolongan pertama ya pada saat timbul kebakaran. Jadi kita harus menyiapkan sedia payung sebelum hujan. Betul. Gitu loh. Jadi ya kita berharap ke depan semua orang sama ya. Pola pikirnya sama. Jangan ini nggak bakal kejadian. Kita nggak ada yang tahu namanya kebakaran. Suatu saat kebakaran kejadian adanya penyesalan. Tapi dari sekarang kita harus mulai. Pola pikirnya harus diubah. Saya dengar malah udah kejadian kan ada satu di perumahan ya. Itu ada kebakaran terus akhirnya sendiri. Malah tetangganya yang punya Servo yang nyemprot. Ceritanya gimana tuh? Jadi teman saya cerita, tiang listriknya keluar api. Nah, sedangkan di situ nggak ada yang punya sama sekali APAR. Satu, akhirnya dia punya karena dia beli sama saya. Akhirnya dia keluarin APARnya dia dan dia komplain sama RT-nya. Kenapa dia bilang, kenapa sih nggak disiapin aja, kita urunan aja siapin APAR. Nah, kalau begini kan bisa langsung mematikan dan tidak merembet kemana-mana. Itu satu. Terus kedua, temen juga. Dia beli APAR ke saya 6. Saya bilang buat apa? Dia bilang, Ci, saya sudah kejadian kebakaran. Akhirnya dia klaim asuransi tidak bisa di cover. Karena asuransi tidak akan bilang pada saat masuk asuransi syaratnya harus ini. APAR mungkin tidak disebutkan dan orang nggak ngeh. Nah, karena dia tidak ada APAR, klaim dia tidak bisa diklaim. Jadi dia benar-benar sekarang beli 6, rumahnya 3 lantai, 1 lantai 2 APAR. Nah, dari situ saya tahu. Saya pun jujurnya tadi tidak tahu ya aturan asuransi seperti apa. Nah, sekarang dari situ saya selalu cerita ke orang. Saya suka berbagi sharing ya. Dan sekalian edukasi. Pilihan semua di tangan masing-masing ya. Tapi kalau kita tahu sesuatu yang baik, kita harus info gitu loh. Pak Rudi, ini kita masuk ke satu produk lagi Pak ya, semen merah putih. Nah, ini juga kan salah satu omset yang cukup besar buat Bapak ya. Sebenarnya apa sih kelebihan semen merah putih dengan kompetitor yang lain dan kenapa Bapak memilih semen merah putih untuk menjadi distributornya dan tidak berpikir ke yang lain ya? Ya, kita memang mulai dari awal Pak ya. Semen merah putih dari awal, dari produk yang tidak dikenal. Kalau dibilang kelebihannya apa produk ini, kita yakin bahwa ini pemilik dari pabrik daripada merah putih itu adalah pemain besar Pak. Perusahaan besar lah, grup besar. Ya, pasti mereka juga tidak akan memproduksi semen yang katakan abal-abal Pak. Nah, jadi mereka punya modal kuat, ya kita meyakinkan bahwa ini produk kita bagus, produknya bagus. Nah, pada saat kita melamar sebagai distributor mereka, ya kan, kita kan juga mengetahui bahwa kebetulan saya itu pengalaman Pak. Pengalaman saya juga sebelumnya di brand lain lah Pak, artinya gitu Pak. Saya punya pengalaman, saya juga tahu kurang lebih semen itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita karena ini brandnya dibawa oleh prinsipal yang besar, ya kita yakin bahwa itu produk kita jalankan bagus. Nah, pada saat awal-awal memang kita sulit Pak, sulit untuk masuk ke katakan ke kontraktor. Biasanya itu kan perlu kalau di kontraktor itu di developer perlu di mock up dulu Pak, dites dulu dan sebagainya, diuji gitu kan, ya kan. Jadi kita melakukan itu semua Pak. Dan hasil tesnya semua rata-rata bagus Pak. Kekuatannya di strength-nya, di kekuatannya gitu kan bagus. Dan mereka semua terima gitu Pak. Tidak ada yang katakan ya komplain ada tapi minim lah Pak. Saya tambahkan ya,
Merah Putih pada saat masuk Indonesia kan dia pertama bawa dari Vietnam, dan di Vietnam itu adalah pabrik yang setiap tahun dapat award, Pak. Oh, di Vietnam. Berturut-turut mungkin saya ingat saya 7 kali yang saya ingat ya. Tiap tahun dapat award. Nah, semen itu yang dibawa pertama ke Indonesia pada saat dia belum buka pabrik. Nah, sesudah itu kan dia harus buka pabrik di Indonesia, dan pabriknya juga lebih besar, 300 hektar. Dan itu membuat kita yakin. Dan pada saat saya pengenalan pertama ke proyek-proyek, nah itu semua kekuatan kita di strength dan lolos, Pak. Nah, terusnya ya sudah, berarti sampai hari ini kita gitu loh, Pak. Ya. Dulu urutan mungkin kesusunan semen dari brand tertinggi, kita urutan ke-4. Sekarang kita urutan sekarang antara 3 dan 4 lah. 3 masih ya, ketiga naik 4. ya. Nah, antara sekitar situ lah. Karena semen ini kan sekarang brand semen kan lumayan banyak, Pak. Ya, tapi memang kenapa kita bisa besar juga? Karena kita memperhatikan service, Pak, kepada customer kita, ya kan? Jadi kita memberikan service yang terbaik dalam hal tadi satu kualitas. Ya. Terus kedua masalah pelayanan, ketiga masalah pengiriman harus tepat waktu, Pak. Kalau semen itu ini kan distribusi. Ya. Kalau kita terlambat kirim akan bermasalah, apalagi di project. Pak, di kontraktor. Mereka sudah siapkan tukang tukang semennya mana nih? Iya, semen nggak ada, hari itu satu hari nggak ada, mereka harus bayar tukangnya. Sia-sia tukang dibayar tanpa ada semen gitu. Nah, itu kita memperhatikan itu, Pak. Produknya bagus, servisnya bagus, ya kan? Bayarnya belakangan nggak apa-apa ya? Bayar ya. Dikasih tem lah, dikasih tem. Kalau ada langganan tem, otomatis tem. Thank you, Pak. Sponsor dari Tongji ya. Ini Tongji premium ya. Oke. Coba kita minum ya. Wangi ya. Oke, kita lanjut ya. Redmas ini di bawah manajemen Redmas ini ada berapa grup ya saat ini? Jadi ada 8 perusahaan, Pak. Yeah. Tapi kita ada 5 lini bisnis. Oh, 5 lini bisnis. 5 bisnis. Satu adalah trading and distribution. Nah, satu itu tadi yang kita sebut ada semen lah, ada cat lah, ada mortar, ada pipa, ada AC, ada APAR, servo itu. Terus yang kedua adalah HVAC, installation and services. Nah, ini AC-nya berapa nih? Ya, ini di sini. AC-nya keren loh ini. Iya. Orang bilang ini AC apa pajangan, bekatnya muter ya, Pak ya? Mulet ya, Pak. Ya, AC dari Samsung ya. Ya, jadi kita bisa jual AC-nya, unitnya, dan juga pemasangannya, Pak. Ya, jadi kita udah banyak sekali. Kita masang-masang di hotel-hotel, di perumahan-perumahan mewah, gitu. Kita banyak rumah sakit, gitu, Pak. Jadi memang sudah pengalaman dari tahun 2008 untuk AC. Jadi cukup lama lah, itu. Nah, yang ketiga tadi kan instalasi dan services untuk AC. Yang ketiga kita adalah kreatif, IP licensing and merchandising, Pak. Jadi ini bisnis baru lah, bisnis anak-anak muda lah. Kebetulan ya saya kita berpartner dengan anak sendiri, Pak. Oh, ya anak sendiri, yaitu lah IP licensing, Pak. Jadi animasi karakter animasi, Pak. Oh, animasi. Iya, jadi bisa kerjasamakan dengan mungkin F&B bisnis gitu kan, atau FMCG. Nah, karakter itu dipakai untuk produk-produknya mereka gitu loh, Pak. Kayak teh nih, ini bisa nih gambar karakternya jadi karakter sinergi ini gambar karakter anime atau apa Disney atau Demon Slayer yang sekarang ingin top. Nah, anak saya pegang untuk IP-nya. Itu yang ketiga ya, Pak. Terus yang keempat kita adalah IT solution, Pak. Nah, kita memberikan solusi untuk software dan hardware. Jadi kita ada beberapa software ya, dan juga ada beberapa hardware yang kita bisa untuk membantu perusahaan lah untuk modernisasi mengenai daripada IT-nya gitu. Bisnis anak juga. Anaknya 2, jadi satu pegang IP, satu pegang IT solution. Kita sebagai partner. Terus yang kelima yaitu Pak F&B, Pak F&B distribution. Jadi yang produknya adalah produk makanan siap saji itu, Pak. Makanan siap saji, produk retouch gitu kan, tanpa perlu di freezer, bukan di frozen gitu kan, hanya ditaruh di suhu ruang, dia bisa bertahan 1 tahun, Pak. Tentunya di dalam menjalankan bisnis ini kan pasti ada tantangan lah ya, karena kan dari unit bisnis karakternya beda-beda nih. Ya, tantangan terbesar sih memang waktu, Pak, kalau saya. Hari ini kita dengan siapa, besok dengan siapa gitu kan. Waktunya ya. Tapi enaknya kalau satu keluarga begini, bagi tugas, Pak. Iya, tadi saya bilang kita tuh kanan. Iya. Hari ini meeting sama siapa? Perlu berdua nggak? Oh, nggak perlu berdua. Pak Rudi kemana, saya kemana. Nanti kan report malamnya. Anak juga sama, kemana, Will?
Gitu loh. Oh, meeting sama ini mengenai apa? Mama perlu ikut nggak? Nggak perlu, dia sendiri. Nah itu enak ya, jadi semua bisa berjalan. Tantangan juga ada Pak, masalah kompetisi, namanya jual di bisnis beginian Pak ya. Kompetisi kan juga, kayak contoh semen lah ya, kompetisi kan banyak. Artinya dengan brand-brand lain gitu kan. Bagaimana kita bisa memenangkan kompetisi itu, ya kan? Tentu kita kan memberikan satu tadi saya bilang servis yang terbaik lah, artinya pelayanan. Kalau harga ya ngomong harga nggak ada habisnya, sampai kapanpun harga nggak ada habisnya. Ya kan? Tapi kita bisa memberikan servis, pelayanan, memberikan delivery-nya dengan baik gitu kan. Itu yang paling penting sebenarnya juga Pak di situ Pak. Dan kalau saya menerapkan hubungan ya Pak ya, hubungan pertemanan, kita saling bantu. Pada saat kita ketemu teman yang cocok, dia punya produk apa, kita punya produk apa, ya kita sounding. Nah pada saat itu sangat akan membantu kita. Gitu loh. Kita berjualan sendiri nggak bisa. Produk kita banyak. Harus bersinergi. Nah, kita harus bersinergi. Berkolaborasi dan betul. Tapi kita juga harus memilih teman-teman yang berkolaborasi sama kita. Karena nama baik. Positif, ada yang negatif. Betul. Nah itu yang harus kita saling ya Pak ya, saling bantu. Itu efektif. Oke, Pak Rudi ya, Bu Mega ini kan sebagai pasangan yang berbisnis tentunya membagi peranan dalam membagi tugas lah ya. Kira-kira tugasnya Pak Rudi ini umumnya apa? Tugasnya Bu Mega umumnya apa ya? Karena kita kan tadi beberapa company Pak ya. Jadi saya pegang di company ini, lebih fokus di company ini, Bu Mega lebih fokus di company ini. Oh, beda-beda company. Tapi secara keseluruhan memanage perusahaannya saya ikut terlibat Pak di semuanya. Background saya sebenarnya keuangan tadinya. Pengalaman saya keuangan ya cukup lama lah artinya. Tapi dengan kita berbisnis kan kita harus tahu semua Pak, bukan hanya keuangan aja. Betul. Jadi kita harus tahu semua baik penjualan, marketing dan sebagainya, legal sampai HRD kita harus terlibat semua Pak. Itu Pak Rudi semua yang pikirin. Kalau saya lebih ke sales ya Pak. Biasanya Bu Mega tukang dobrak Pak di depan. Dia dobrak, nah kita setelah dibuka pintu kita masuk Pak. Karena udah masuk mesti rapi ya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua Pak, namanya This or That. Fokus di satu bisnis atau kembangan banyak bidang? Kembangan banyak bidang Pak, karena sesuai dengan kita lini bisnis kita sudah dijalankan saat ini. Distribusi besar atau produksi sendiri Pak? Saat ini distribusi besar Pak. B2B atau ke konsumen Pak, B2C? Ya B2B Pak saat ini Pak. B2B ya, karena lebih besar lah lebih besar B2B. Lebih nggak capek ya. Yang keempat Pak, ekspansi cepat atau pertumbuhan yang stabil? Pertumbuhan stabil. Iyalah itu paling penting ya. Yang terakhir, lokal yang kuat atau go internasional? Saat ini kita lokal yang kuat dulu Pak. Lokal kuat dulu ya, baru go internasional. Yang next baru kita pikirkan kalau lokal udah kuat, baru kita go internasional. Oke, closing statement-nya mau Pak Rudi atau Bu Mega yang mau Pak Rudi aja. Closing statement ya, mungkin saya mau kasih tips saja, sukses itu bukan diperoleh dalam satu hari. Sukses itu butuh proses. Ya, kita mulailah langkah pertama, naik satu tangga pertama, baru kita bisa naik ke tangga berikutnya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Rudi, Bu Mega sudah hadir di SOS Podcast. Oke Pak.